Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah perwakilan dari kelompok 6 Tata Persuratan dengan judul Instrumen Persuratan dalam Organisasi yang beranggotakan saya sendiri, Asa Satmika Cahyaningrum dengan NIM 206-2067 dan Andika Nanda Septian dengan NIM 206-2055. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian tata persuratan dinas adalah aturan standar yang ditetapkan untuk seluruh persuratan kedinasan sebagai alat komunikasi yang efektif, termasuk tata letaknya, sehingga pembaca dapat dengan cepat menentukan siapa pengirim dan penerima yang dituju saat dokumen itu ditulis atau dikirim. Surat adalah alat komunikasi berisi informasi yang ditujukan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulisan di atas lembaran kertas yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Surat sebagai alat komunikasi berisi informasi yang penting bagi jalannya suatu organisasi atau perusahaan, sehingga dalam hal tersebut diperlukan sistem atau terorganisir agar menghasilkan tata persuratan yang baik dan mudah. Yang kedua adalah jenis-jenis dari surat yang dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, surat rahasia, surat penting, dan surat biasa. Yang pertama adalah surat rahasia, yaitu surat yang dipakai untuk dokumen, naskah, dan surat. Yang kedua adalah surat penting, yaitu semua surat yang mengemukakan masalah-masalah pokok baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga adalah surat biasa, yaitu surat yang kegunaannya relatif singkat dan tidak perlu disimpan lama. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu peran tata persuratan. Dalam sistem penerimaan dan pengiriman surat atau dokumen memerlukan langkah-langkah yang baik dan sistematis. Di antaranya adalah penyortiran atau pengelompokan surat dalam 3 jenis, yaitu surat biasa, surat penting, dan surat rahasia. Kemudian ada pencatatan, pengadaan, pengarahan, penyampaian, dan penyimpanan. Instrumen penerimaan dan pengiriman surat diantaranya adalah buku agenda surat masuk, buku agenda surat keluar, dan lembar disposisi. Buku agenda adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan atau surat keluar dalam jangka waktu tertentu dan diurutkan berdasarkan tanggal penerimaan atau pengiriman surat tersebut. Semua dokumen yang dibuat, diterima, dipelihara, atau dikirimkan oleh instansi dalam rangka pelaksanaan tugas harus diregister ke dalam sistem pengelolaan arsip. Arsip dikelola sejak tahap penciptaan, sehingga tata persuratan dalam organisasi harus dapat mewujudkan tujuan arsip dalam memberikan bukti yang dapat diandalkan, baik dalam format kertas maupun elektronik. Tata persuratan sebagai aturan formal menginformasikan bentuk dan format surat yang berlaku dan sah dalam suatu organisasi, sehingga nantinya tata persuratan dapat mendukung kegunaan dengan memberikan informasi yang mungkin diperlukan untuk menemukan kembali surat tersebut dan menyajikannya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu peraturan pemerintah tentang penomoran surat dinas. Surat dinas adalah pelaksanaan tugas pejabat dalam penyampaian informasi kedinasan kepada pihak lain di luar instansi atau organisasi yang bersangkutan dengan surat dinas yang sudah ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. Adapun susunan surat dinas diantaranya yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, 1. Bagian kepala surat dinas. Bagian kepala surat dinas ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah kop surat dinas yang berisikan lambang negara dan nama jabatan atau logo dan nama instansi secara simetris. Yang kedua, nomor, sifat, lampiran, dan hal diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas. Yang ketiga, tempat dan tanggal pembuatan surat, yang mana diketik di sebelah kanan atas sejajar atau sebaris dengan nomor. Yang keempat, kepada yang terhormat ditulis di bawah hal, diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi surat. Dan bagian yang terakhir yaitu alamat surat,
yang ditulis di bawah yang terhormat. Kemudian bagian surat dinas yang kedua yaitu bagian batang tubuh, yang mana pada bagian tubuh surat dinas ini terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup. Kemudian bagian terakhir dari surat dinas yaitu bagian kaki, yang mana pada bagian kaki surat dinas ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital diakhiri tanda baca koma. Yang kedua, tanda tangan pejabat. Yang ketiga, nama lengkap pejabat atau penanda tangan ditulis dengan huruf awal kapital. Yang keempat, stempel atau cap dinas yang digunakan sesuai dengan ketentuan. Dan yang terakhir yaitu tembusan yang memuat nama jabatan pejabat penerima. Mungkin demikianlah singkat presentasi yang dapat kelompok sampaikan. Ada kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.